Suatu tandu terdiri dari anduh yang terpasang sepanjang kayu, atau diregangkan di dalam bingkai. Kayu atau bingkai dipikul di bahu seorang di depan, dan seorang di belakang. Biasanya di dalamnya dilengkapi bantal untuk diduduk atau dibaringkan. Sebelum ada kendaraan, tandu adalah alat transportasi darat buatan paling tua yang dikenal peradaban manusia. Semasa zaman Firaun Mesir, India, dan Cina, penguasa dan dewa sering diangkut di atas tandu di halayak ramai. Tabut perjanjian dalam kitab Keluaran juga dibuat dengan menyerupai tandu. Pada abad pertengahan, tandu digunakan untuk mengangkut Paus Vatikan. Di Prancis dan Austria, tandu bahkan dijadikan alat transportasi umum layaknya taksi pada tahun 1700-an. Dalam masyarakat Indonesia, tandu biasa atau joli, terbuat kursi rotan dengan kanopi yang akan dipanggul di pundak pria, dan tersedia untuk disewa kepada pelanggan. Sebagai penanda status, tandu mirip singgasana yang disepuh emas, awalnya disediakan untuk bangsawan, yang kemudian Belanda juga mengadopsinya sebagai penanda status. Semakin rumit suatu tandu, berarti pemiliknya memiliki status yang lebih tinggi. Tandu ini diangkut baik oleh bawahan setianya, atau dengan budak. Keberadaan alat-alat angkut ini, sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Namun pada masa kolonial Belanda, sebelum ditemukan sarana mobilitas yang beraneka ragam, tandu akhirnya digunakan sebagai sarana transportasi. Seperti halnya pada masa kerajaan, orang-orang kolonial pun juga menjadikan manusia sebagai mesin penggeraknya. Yang menjadi mesin penggeraknya, tidak lain adalah rakyat kecil, rakyat jelata, atau kaulo alit. Secara historis, tandu seorang raja Jawa, pangeran, atau bangsawan, dikenal sebagai jempana, yaitu versi yang lebih mirip singgasana, yang disebut pangkem. Dalam budaya Hindu di Bali sampai saat ini, tradisi menggunakan tandu-tandu untuk patung, senjata atau pusaka terus berlanjut, terutama untuk pemakaman. Penggunaan tandu tetap digunakan di era modern dalam acara pemakaman, meskipun jenazah sebenarnya dapat dengan mudah diangkut dengan kendaraan. Dalam perkembangannya, tandu sebagai alat transportasi mulai ditinggalkan. Hanya beberapa acara adat saja yang masih mau menggunakan tandu sebagai alat transportasi jarak dekat, seperti saat upacara perkawinan. Di zaman kolonial, memikul tandu pejabat Belanda merupakan salah satu bentuk kerja paksa, tanpa gaji dan upah. Tandu awalnya hanya digunakan untuk mengangkut pejabat tinggi pemerintahan seperti residen, kontroleur atau kepala distrik, serta kepala under distrikten. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, tandu juga digunakan untuk mengangkut istri dan anggota keluarga pejabat Belanda. Seperti misalnya pada gambar ini, nampak nonik Belanda ditandu oleh beberapa laki-laki menuju tujuan yang diinginkan. Sementara itu, beberapa laki-laki duduk-duduk di dekatnya. Bisa saja, mereka adalah penjual jasa pengangkat tandu, ada kemungkinan juga mereka adalah pembantu sang nonik. Kemudian gambar ini menjelaskan, beberapa laki-laki mengangkat tandu yang ditumpangi oleh masyarakat pribumi. Melihat pakaian yang dikenakan, sangat mungkin, mereka adalah elit lokal yang mempunyai status terpandang di masyarakat. Tandu digunakan sebagai alat angkut bagi perjalanan jarak jauh, dari satu kota ibu kota distrik ke kota ibu kota distrik lainnya. Bukti sejarah bahwa tandu merupakan alat angkut pejabat tinggi pemerintah Hindia Belanda, dapat dipelajari dari peristiwa dibunuhnya Residen Bangka MAP Smisaert oleh Demang Singayuda dan Juragan Selan, atas perintah Depati Bahrin, pada tanggal 14 November 1819 di Sungai Buku, perbatasan antara Kampung Z dengan Kampung Puding. Pada waktu perjalanan pulang inspeksi dari distrik Pangkal Pinang menuju ibu kota keresidenan di Mentok, tandu Residen Bangka Smisaert dihempaskan dengan kasar, atau dibanting oleh 8 orang pemikul tandu yang memang sudah letih dan kesal. Residen Bangka Smisaert kemudian disergap dan ditangkap, kepalanya dipenggal, dan ditancapkan pada ujung sebatang kayu, lalu diarak keliling Kampung Puding. Kepala Residen Smisaert kemudian dikeringkan, dan dipersembahkan menghadap kepada Sultan Palembang Mahmud Badarudin II, oleh Batin Tikal dari penyampar. Berbicara mengenai tandu, kita juga bisa mengingat kisah perjuangan Jenderal Sudirman, yang terkenal dengan perang gerilya dengan ditandu. Semasa Perang Kemerdekaan, meski dalam kondisi sakit paru, Panglima Besar pertama Tentara Nasional Indonesia itu tetap bersama pasukannya. Salah satu tandu yang pernah digunakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, saat ini tersimpan di Monumen Jogja Kembali. Tandu yang menjadi koleksi Monumen Jogja Kembali ini asli, bukan replika. Tandu ini pernah digunakan oleh Jenderal Sudirman, saat bergerilya di daerah Bedoyo Wonosari Gunung Kidul, hasil pemberian dari seorang warga Wonosari. Dalam perkembangannya, tandu yang awalnya hanya dipanggul manusia, kemudian diberi roda di depan, yang dikenal dengan sebutan kereta surung, yang sangat terkenal di Bangka. Mode transportasi itu diperkirakan telah digunakan sejak tahun 1724 Masehi, hingga akhir abad 20 Masehi. Sesuai dengan namanya, sistem transportasi ini berjalan dengan cara didorong. Keseluruhan kereta surung terbuat dari bahan kayu, termasuk pada bagian kedua rodanya.
Kerito surong digunakan sebagai alat transportasi multifungsi, mulai untuk mengangkut hasil bumi, atau hasil pertanian maupun hasil tambang yakni timah, termasuk manusia sendiri dan kebutuhan lainnya. Sampai sekarang, masih ada olahraga tradisional adu kereta surung, yang mempertontonkan keterampilan, kekuatan raga, ketangkasan, kebersamaan, dan kemampuan menjaga keseimbangan.